لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah Jumat di Masjid Ar-Raudhah yang senantiasa dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah semata, karena Allah senantiasa memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya. Karena kita sholat bersama berjamaah ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan Allah. Mudah-mudahan kita selama hidup ini diberi oleh Allah rahmatnya. Semoga kita jadi orang-orang yang husnul khotimah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sungguh kita tidak pantas kalau kita ini gak cinta benar dengan Nabi Muhammad SAW. Cintanya Rasul dengan umatnya para jemaah gak mampu terbilang. Para jemaah, hebat sekali Allah lahirkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang peranannya di dunia banyak banget. Hanya satu hal saja yang saya sampaikan jemaah, seperti dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah dawuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum hadisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah lahirkan Nabi Muhammad sebangsa kita para jemaah, bukan malaikat, bukan jin, bukan yang lainnya, ya sama kayak kita jemaah. Apapun kondisinya Nabi sama kayak kita. Kita tidur, Rasulullah juga tidur. Kita bekerja, Nabi pun juga berkarya. Kita berumah tangga, Rasulullah pun juga punya istri semata jemaah. Namun para jemaah, ada di akhir surat At-Taubah tadi, yaitu bil mu'minina raufur rahim, sama orang-orang yang beriman. Kayak saya dan panjenengan ini kan beriman, Pak. Apapun kondisi kerja kita, selama kita ngerti di jam 11 ditinggalkan semuanya. Kita ganti pakaian ada, kita langsung ke masjid juga ada. Semuanya karena iman kepada Allah. Mudah-mudahan kita besok di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ghafur Rahim. Sama orang beriman sayang benar Nabi Muhammad. Saking sayangnya, saat itu Allah langsung memberikan reward penghargaan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sal tu'ta Muhammad. Minta apa engkau Muhammad? Aku beri Muhammad. Rasulullah diberikan reward oleh Allah, penghargaan yang tiada tarah para jemaah. Ya Muhammad, sal tu'ta. Engkau minta apa Nabi? Aku beri. Nabi minta, tidak ada lain, itu ada di surah Al-Baqarah yang paling akhir, Pak. Dan sering kita baca kalau waktu tahlilan, Pak. Doanya kan begitu.
Ya Muhammad, engkau minta apa? Nabi yang pertama diminta, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau siksa ya Allah umatku. Inna zina au akhtana, selama dia lupa atau dia salah, dan salahnya mereka mengakui perbuatannya, lantas dia taubatan di hadapan Engkau ya Allah. La tu'akhidna, jangan kau siksa ya Allah. Masya Allah jemaah, hebat benar umatnya Nabi Muhammad. Saking enjoynya sampai kadang-kadang kebablasan umatnya untuk berbuat maksiat, walaupun toh itu ayat jamaah sekalian diberikan untuk kita semuanya. Saking sayangnya Nabi kepada kita, maknanya selagi umat Muhammad ini berbuat maksiat, dia mau taubat di hadapan Allah. Selagi umatnya Nabi Muhammad ini salahnya sejauh mana, dia bisa sujud untuk taubat kepada Allah. La tu'akhidna jamaah, gak disiksa oleh Allah. Para jemaah, maka nggak salah banyak umatnya Nabi ini asalnya orang jelek jadi orang baik. Gak usah heran umatnya Nabi Muhammad dulu dia penjahat, dia pencolek, dia pembunuh. Begitu taubatan nasuha, dia diberi oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Kalau di Jawa kita kenal wali namanya Sunan Kalijogo Pak, yang sudah masyhur banget itu. Kalau kita di akhir-akhir ada seorang bernama Kiai Haji Anton Medan. Dulu waktu saya kecil, karena saya di Surabaya, dulu waktu kecilnya jemaah kalau baca surat kabar, siapa dia? Masuk yang namanya penjara kelas hebat di tengah-tengah pulau para jemaah. Begitu keluar taubat di hadapan Allah, bikin pesantren At-Taubah di Jakarta, jadi orang pendakwah. La tu'akhidna in nasina, hebatnya Nabi kepada kita. Mudah-mudahan jemaah kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Rabbana la tu'akhidna. Kita ibadah lupa Pak, gak disiksa. Asal kita ini kalau sholat mau menjamah atau memodok jemaah, kita tidur karena kecapean benar sampai maghrib hilang Pak. Isya baru bangun, itu umatnya Nabi. Kalau umat yang lainnya mungkin kena siksa, kena adab. Umatnya Nabi karena saking keselnya sampai lupa jemaah, bangun Isya langsung foto salat maghrib dan Isya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mari jemaah, ayat itu menjadi satu kekuatan kita, bukan menjadi sebuah yaitu kesembronoan kita, tapi tatkala kita ini banyak dosa, kepingin kita ini ampuh di hadapan Allah, syaratnya taubat di hadapan Allah. Kalau saya bimbing umrah jemaah umrah banyak yang badannya dibatik dari Indonesia, tangannya, badannya kalau pakai kain ihram kan kelihatan jemaah. Lantas saya ngomong-ngomong, saya ajak merapat, Pak, Bapak ini apa nawaitunya umrah? Saya taubat Pak, saya sudah taubat benar saya acungi jempol, alhamdulillah, insya Allah, walaupun bagaimana kondisinya, asal umatnya Nabi Muhammad mau taubatan nasuha, rahmat Allah lebih gede ketimbang murka Allah. Rahmat Allah lebih besar Pak ketimbang murka Allah. Ini yang perlu kita catat jemaah sekalian. Yang kedua, ya Muhammad saltu'to. Wahai Nabi, kamu minta apa? Aku beri. Ya Muhammad, minta apa Muhammad? Tetap beliau jamaah minta untuk umatnya, karena Ghafurur Rahim.
bil mu'minina raufur rahim. Sama orang yang beriman, umatnya sangat cinta sekali, dia sangat sayang sekali, peduli sekali. Beliau minta, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Allah, aku minta umatku ya Allah, supaya tidak kau bebani ibadahnya kayak umat-umat dahulu ya Allah. Allah jawab, na'am ya Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad, para jamaah, beban ibadahnya, sujudnya kepada Allah Ta'ala lebih ringan ketimbang umat-umat terdahulu jamaah. Umat Nabi Daud kalau puasa Pak, setahun penuh. Tapi modelnya puasa enggak, yang sering ditiru juga oleh umatnya Nabi Muhammad. Kalau tirakat ikut puasanya Nabi Daud. Umatnya Nabi Muhammad jemaah puasanya sebulan. Berbukanya standar kesehatan manusia. Tidak tengah malam, hanya 12 jam jamaah. Lebih sedikit para bapak yang saya muliakan. Enak bener umat Nabi Muhammad ya Allah. Gak puasa, ditunda hari yang selanjutnya jamaah. Tidak mampu puasa karena mereka sakit, bisa bayar fidyah jamaah. Allahu Akbar ya Rabb. Jadikanlah kita menjadi hamba yang cinta Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan kami orang yang ingkar dengan Nabi. Jangan kami jadikan orang yang tidak kenal Nabi. Jangan jadikan kita orang yang anti sholawat ya Rasul ya Allah. Sebab kami ini tahu perjuangan Nabi Muhammad ditahkan oleh Allah, yaitu bil mu'minina raufur rahim jemaah. Umat Nabi Sulaiman jemaah, kalau sholat lain sama kita. Sholatnya cuma di satu mihrab, gak ada yang lainnya. Kalau sholat harus di satu titik, di mana-mana gak boleh, harus di situ. Umatnya Nabi Muhammad, kullul ardi masajid, seluruh bumi ini masjid kecuali kuburan dan al-hammam, yaitu kamar mandi jamaah. Masjid dibongkar, bisa di depannya masjid. Masya Allah, masjidnya nggak cukup, bisa di teras masjid. Terasnya nggak cukup, bisa di depan jalan. Depan jalan sampai ke mana itu luasnya. Sah di hadapan Allah untuk sholat umat Nabi Muhammad. Kul arti masjid. Di rumah boleh, di masjid boleh, di musola boleh jemaah. Enjoy bener umatnya Nabi Muhammad ini. Berjemaah yang saya muliakan, maka inilah diantara segelintir daripada kehebatan Nabi untuk cinta dengan umatnya. Ya Muhammad saltukto, apalagi Muhammad, kamu minta Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah perjuangannya untuk pribadi dan golongannya. Nabi Muhammad tidak pernah beliau itu segalanya untuk dirinya. Hingga kalau para jamaah sekalian, saatnya panjenengan bisa umroh atau haji, ya itu aja. Antara kota dan mimbar itu raudhah, kota itu makamnya Nabi yaitu rumahnya Rasulullah. Masya Allah jemaah. Kalau Nabi minta kaya, gak usah 1 jam, 1 detik aja ngomong Allah ridhoi. Tapi Nabi Muhammad rumahnya kecil, gedean umat hambanya. Nabi Muhammad rumahnya sederhana, lebih kaya orang-orang yang ada cinta Nabinya. Yang terakhir jemaah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, umatku jangan kau bebani kalau dia tidak kuat. Para bapak,
jemaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah, sebagai akhir khutbah yang singkat ini jamaah yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan permohonan terhadap Allah ketika Allah memberikan penghargaan, ya Muhammad saltukta Muhammad. Nabi menjawab, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Maka ada Pak orang yang mengamalkan setiap pada sholat surah Al-Baqarah ayat yang terakhir 285, 286. Memang itu punya manfaat yang besar. Ya ini buktinya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau berikan beban ekonomi, beban duniawi kepada umatku jikalau dia tidak kuat, ya Allah. Para Bapak yang saya muliakan, ujian ekonomi, ujian dunia, sebab panjenengan paham jemaah, manusia di dunia ini oleh Allah dibuat memang kabar agak susah. Tidak ada yang di masjid ini jemaah yang gak punya problem. Ngapunten, saya pun yang ngomong ini jemaah, yang duduk di pojok, yang di tengah, yang di lantai atas, yang di bawah, semuanya punya problem jemaah. Gak ada yang gak ada masalah Pak. Jangan gak ngomong pun insya Allah punya. Saya pun gak nyampaikan di khutbah, insya Allah punya. Cuma problem kita ini jemaah memang seperti itu Allah buat jemaah. Oleh karena itu para jemaah, selagi kita punya ujian apa saja, ujian anak, kadang-kadang orang anaknya jadi ujian. Kalau enggak anak, ekonominya jemaah. Anak pinter, keluarga sakinah, ekonomi agak terbantai-bantai jemaah. Ekonomi enggak, Masya Allah, anak soleh, rumah tangga sakinah, sakitnya yang tidak pernah ada sembuh-sembuhnya, hampir dia frustasi dengan sakitnya, ujian Allah. Ayo jemaah, hadapi. Allah berikan kita ujian, udah diukur oleh Allah karena pernikahan umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jemaah khutbah yang singkat ini menjadikan iktibar saya dan para jemaah di Masjid Ar-Raudhah. Semoga kita jadi hamba yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi hamba yang sangat-sangat cinta dengan baginda Rasul. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa innallaha ta'ala jawadun karim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah, ayuhal muslimun ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله والعفو منكم ولذكر الله